Selamat pagi, Bapak Ibu Guru. Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu pada kegiatan komunitas belajar pengimbasan pembelajaran mendalam Sabtu 9 Agustus 2025. Untuk itu, mari kita awali kegiatan ini dengan doa. Kepada Bapak Ibu dipersilakan untuk berdiri. Berdoa dimulai. Berdoa diakhiri. Silakan Bapak Ibu duduk kembali. Selanjutnya acara diserahkan kepada Ibu Kepala Sekolah untuk pengarahannya. Baik, terima kasih Bu Sri selaku MC. Om Swastiastu. Selamat pagi Bapak Ibu Guru sekalian yang hari ini berkesempatan hadir dalam kegiatan kita untuk kegiatan komunitas belajar. Jadi untuk kegiatan komunitas belajar kita kali ini, kita akan mulai bersiap untuk suatu pendekatan pembelajaran yang sedang digaungkan oleh pemerintah sekarang, yaitu deep learning atau pembelajaran mendalam. Nah, dalam menyambut adanya perubahan tersebut, sekolah telah mengirimkan 3 orang wakilnya, jadi guru yang diminta untuk mengikuti diklat PM atau pembelajaran mendalam atau deep learning yang mana telah dilaksanakan di awal tahun ajaran ini kurang lebih selama 6 hari. Nah, apa yang telah diterima oleh rekan-rekan guru yang sudah mengikuti diklat, hari inilah saatnya untuk diimbaskan atau disebarluaskan kepada seluruh guru. Karena biar bagaimanapun juga kita di Satuan Pendidikan SMP Studi Saraswati 1 Denpasar harus siap dengan perubahan ini, harus mulai mengintegrasikan pendekatan pembelajaran dalam pembelajaran kita nantinya. Nah, di tahun ajaran ini selain ibu guru yang berdiri di depan ini, kemudian Dewi, kemudian Udar, dan ada Miss Tani, beliaulah yang mewakili sekolah kemarin untuk mengikuti diklat pembelajaran mendalam yang hari ini akan berbagi ilmunya dengan kita semua. Nah, selain beliau, saya pun juga mengikuti diklat mendalam untuk penguatan dalam ranah kepala sekolah. Artinya di ranah mana pembelajaran mendalam ini menjadi basis atau dasar dalam proses pembelajaran dan proses pendidikan kita di sekolah. Nah, perlu sedikit saya sampaikan Bapak Ibu agar Bapak Ibu tidak khawatir, kok lagi ada perubahan, kok lagi ada yang baru, yang kemarin saja kurikulum Merdeka belum beres. Nah, mungkin ini saatnya kita mulai membuka pikiran, menjawab kebingungan-kebingungan kita yang kemarin, karena sudah pemerintah tetapkan bahwa tidak ada perubahan kurikulum. Kurikulum tetap menggunakan kurikulum Merdeka. Hanya saja pendekatannya yang sekarang diarahkan pada pendekatan deep learning atau pembelajaran mendalam. Berarti saya ngajarnya beda ya, berarti saya tidak seperti biasa, berarti mengajarnya ya Miss. Nah, pertanyaan-pertanyaan itu nanti lebih detail akan dijabarkan oleh teman-teman yang telah melakukan diklat. Saya memberitahu bahwa pendekatan itu tidak mengubah serta-merta gaya belajar ataupun gaya mengajar Bapak Ibu di kelas. Apapun strategi, apapun metode yang Bapak Ibu gunakan untuk mengajar di kelas yang sudah selama ini berjalan, itu tetap bisa digunakan. Jadi tidak ada diinstruksikan harus menggunakan strategi ini saja atau menggunakan metode ini saja, tidak. Namun dalam pembelajaran mendalam yang kita tekankan di sana adalah
anak-anak melakukan proses pembelajarannya memegang 3 prinsip utama. Jadi anak-anak itu harus belajar dengan berkesadaran, pembelajarannya berlangsung dengan bermakna, dan yang terakhir adalah menggembirakan. Untuk menuju prinsip ini, metode strategi yang manapun yang Bapak Ibu gunakan boleh, silahkan. Yang penting adalah bagaimana kita mengajak anak-anak kita saat belajar ini kembali seperti zaman kita dulu belajar. Dulu waktu kita sekolah, kita dengan penuh kesadaran ke sekolah karena kita merasa belajar itu adalah kebutuhan kita, penting bagi kita. Tapi era sekarang ini anak-anak merasa bahwa belajar itu adalah perintah karena disuruh oleh orang tua, sehingga secara kesadarannya dia kurang. Itu yang kita tarik kembali. Saya pikir justru ini lebih mudah bagi kita sebagai guru karena kita generasi yang mengalami mungkin sudah dulu pembelajaran mendalam meskipun belum diistilahkan demikian. Nah, kemudian pembelajaran hendaknya harus bermakna. Bermakna itu artinya apa yang dipelajari di kelas bisa digunakan, bisa dia aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Walaupun yang kita ajarkan tidak serta-merta terkait dengan keilmuannya, bisa tentang norma-normanya, nilai-nilainya, karakternya. Sama seperti kita sekarang duduk di sini sudah melewati tahap pembelajaran kita semasa sekolah, tapi saya yakin Bapak Ibu sekalian pasti masih ada yang melekat dari pembelajaran waktu SMA, dari waktu SPK. Nah, yang masih tersisa pada kita, itulah keberhasilan pendidikannya. Maka itu bagaimana caranya menciptakan dengan berharap bahwa pembelajaran itu bisa melekat dan bisa dia terapkan di kehidupan nanti. Dan yang terakhir adalah menggembirakan. Itu saya yakin Bapak Ibu sudah paham. Kita akan mendesain kegiatan pembelajarannya agar menggembirakan. Berarti harus ice breaking terus ya? Belum tentu begitu. Ice breaking Nah, sehingga Bapak Ibu, saya yakin sekali dengan pengalaman yang telah Bapak Ibu miliki selama ini, pembelajaran mendalam ini bukan hal yang sulit. Hanya mungkin ada beberapa istilah baru ataupun dalam beberapa perangkat ada perubahan. Namun dalam prosesnya selama ini yakinlah kita sudah melakukannya, hanya belum menamainya. Nah, untuk itu agar tidak berlama-lama, kita akan mendengarkan langsung dari narasumber teman-teman guru yang telah diklat terkait lebih detailnya mengenai pembelajaran mendalam. Nah, untuk sesi pembahasan kita kali ini akan dimoderatori oleh Bapak Ibu Nano, Wakakurikulum, yang nantinya akan jalan kegiatan. Dari tiang Megamantan, selanjutnya tiang tutup untuk Parang Santi, Om Santi 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 Om. Selamat pagi Bapak Ibu, selamat pagi teman-teman semua. Pagi hari ini kita akan melaksanakan kegiatan komunitas belajar di mana di dalamnya itu akan diisi oleh diseminasi dari teman-teman kita, ibu-ibu yang mewakili SMP Studi salah satu di Pasar dalam 3 pelajaran mendalam. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam namo buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Edi Bagus Budiarnyana selaku moderator yang akan memandu acara diskusi kita kali ini atau disimulasi kita kali ini. Kemudian saya perkenalkan ibu-ibu yang akan membawakan
materi dalam kegiatan. Yang pertama itu adalah Niwayan Sudraningsih FPD dengan materi pola pikir tetap dan pola pikir bertumbuh. Yang kedua, Ida Ayu Ketut Dewi Arya Swadani Esos dengan materi pembelajaran mendalam atau deep learning. Yang ketiga, Nilo Putu Nani Suryati SPD dengan materi merancang asesmen pembelajaran mendalam. Nah, demikian pembicara kita. Untuk acara selanjutnya saya akan serahkan kepada pembicara pertama, yaitu Niwayan Sudraningsih. Baik, yang pertama adalah Ida Ayu Ketut Dewi Arya Swadani Sos. Nah, saya persilakan. Baik, terima kasih Bapak Moderator sudah memberikan kesempatan dan waktunya kepada kami selaku fasilitator atau narasumber untuk diseminasi saat ini. Sebelumnya izinkan saya berdiri, ya Bapak Ibu. Ya baik, tadi Om Swastiastu sebelumnya, sama-sama di awal untuk pengimbasan ini untuk kepala sekolah sudah menjelaskan bahwa apa yang kita akan sampaikan bersama Bapak Ibu di hari ini adalah apa yang Bapak Ibu sudah terapkan berpuluh tahun. Sekarang kita hanya memberikan dengan istilah yang berbeda. Nah, nanti kalau saya sudah memberikan informasi terkait apa yang saya sudah dapatkan selama diklat, maka ibu bapak nanti akan berkata, oh ternyata yang ini ya, yang selama ini saya terapkan. Baik, tidak berlama-lama. Untuk materi yang saya berikan adalah bagaimana pembelajaran mendalam dalam istilah deep learning. Nah, apa yang harus kita lakukan di dalam pembelajaran mendalam atau deep learning dalam implementasi kita dalam proses pembelajaran kesehariannya. Nah, di awal biasanya kita itu selalu mengajar pasti melihat capaian pembelajaran apa sih yang sebenarnya kita atau dalam bidang studi capaian pembelajarannya. Nah, kemudian dikerucutkan menjadi tujuan pembelajaran. Nah, sehingga nanti dari tujuan pembelajaran itu kita akan mencari kepada siswa dimensi profil apa yang akan kita asah untuk anak-anak dalam setiap tema yang berlangsung. Nah, untuk pembelajaran mendalam itu biasanya istilahnya ada 8334. Apa itu 8334? Jadi kalau 8334 itu adalah sebuah istilah yang memudahkan kita untuk nantinya merancang sebuah perencanaan pembelajaran. Hasil akhir dari apa yang akan saya jelaskan hari ini adalah nanti ada yang akan Bapak Ibu susun di dalam sebuah rencana pembelajaran, yaitu RPP, di mana yang akan saya selipkan bagian mana yang akan masuk di dalam kerangka tersebut. Nah, hari ini kerangka pembelajaran sebelum dituangkan di dalam sebuah rencana pembelajaran, maka untuk itu saya jelaskan dulu. Nah, kemudian di sini mengapa perlunya pembelajaran mendalam? Sebuah pertanyaan, apa sih bedanya antara kurikulum yang kemarin dan kurikulum yang sekarang? Sama Bapak Ibu, cuman karena tuntutan zaman, jadi anak-anak kita difasilitasi oleh kebutuhan mereka sesuai dengan tuntutan zaman. Nah, dunia pendidikan sekarang adalah sangat cepat bergeser tergantung dari apa yang menjadi tuntutan. Nah, mengapa? Karena keterlibatan di dalam proses pembelajaran itu diperlukan sebuah kesadaran. Kesadaran dari siapa? Kesadaran dari peserta didik, kesadaran dari guru, kesadaran dari lingkungan untuk bisa proses pembelajaran berlangsung dengan baik. Nah, kemudian bagaimana kita memuliakannya? Nah, ranah memuliakannya itu adalah bagaimana guru dan peserta didik saling menghargai. Ya, tentu Bapak Ibu sudah lakukan itu semuanya dari puluhan tahun.
Saya hanya memberikan pengimbasan saja apa yang menjadi tuntutan sekarang. Untuk memuliakan sudah, kemudian untuk bagaimana pengembangan budaya belajar dan pemanfaatan teknologi yang selama digaung-gaungkan sama dunia apapun bentuknya yang akan menjadi terapan di dalam dunia nyata. Nah, kemudian disiplin ilmu apa yang akan nanti berhubungan dengan tema yang Bapak Ibu sedang ajarkan. Nah, itu. Kemudian kita akan melanjutkan. Kemudian untuk pembelajaran mendalam, definisinya mungkin Bapak Ibu sudah tahu bagaimana itu yang harus mendalamnya seperti apa. Dalamnya jauh gitu. Enggak. Nah, jadi untuk mendalam merupakan pendekatan yang memuliakan dengan menekankan pada penciptaan suasana belajar. Nah, jadi bagaimana Bapak Ibu merancang suatu strategi, model atau metode agar menyenangkan dan membuat suasana nyaman. Begitu. Walaupun Bapak Ibu sudah lakukan itu dari puluhan tahun. Nah, sekarang digaungkan kembali untuk memperkuat yang akan masuk di dalam proses pembelajaran nanti. Lanjut. Nah, untuk memuliakan ini, pembelajaran mendalam ada berkesadaran, ada bermakna, ada menggembirakan. Tadi Ibu Kepala Sekolah sudah menjelaskan bahwa ada prinsip-prinsip yang harus dijalankan di dalam proses pembelajaran. Nah, di dalam rencana pembelajaran yang tertulis, yang biasanya di dalam sebuah administrasi, itu akan terlihat di mana sih saya taruh ini berkesadarannya, di mana saya taruh bermakna dan menggembirakan. Nah, artinya berkesadaran itu adalah bahwa siswa di kelas itu dengan sadarnya, tanpa disuruh, tanpa perintah, bahwa dia sadar dia berada di dalam kelas. Sadarnya untuk menerima transfer knowledge dari gurunya yang sebagai pembimbing dan pendamping di dalam proses pembelajaran. Nah, itu. Kalau siswa sudah sadar, berarti proses pembelajaran, pemahaman terhadap materi yang diberikan itu nyaman, bisa dilaksanakan. Suasana pembelajaran bisa berlangsung dengan sangat baik. Nah, bermakna. Apa yang dikatakan bermakna? Bermakna bagi peserta didik dan kita. Apa yang sudah dipelajari tadi bisa, oh iya, dipahami, dimengerti, dan sangat bermakna. Untuk di mana? Untuk dunia kehidupannya, untuk diri saya sendiri, untuk lingkungan. Itulah. Nanti disesuaikan dengan bidang studi yang sedang digalakkan pada saat jam pelajaran tersebut. Nah, kemudian menggembirakan sama seperti tadi. Apakah harus ice breaking? Tidak, Bapak Ibu. Ya, artinya anak-anak itu pada saat belajar itu merasa nyaman, dia bahagia. Dia bergembira. Kemudian misalnya ada gurunya datang menyapa dengan baik, kemudian mendekatinya dengan metode apapun. Yang penting anak itu mau bertanya, senang, bergembira, apapun prosesnya itu. Tidak gabung dengan ice breaking, tidak. Tanpa ice breaking pun, kalau anak-anak itu sudah bergembira, oh ya saya senang diajarkan, oh saya merasa bahagia, saya merasa, dan tidak ada tekanan bahwa itulah yang diinginkan dalam proses pendidikan saat ini. Kemudian tentunya di situ ada olah pikir, olah hati, olah rasa, dan olahraga untuk mewujudkan daripada profil dimensi, 8 dimensi yang nanti akan Bapak Ibu lihat dalam terapan RPP pembelajaran mendalam. Itu materi ini saya profilnya yang mana? Apakah berkolaborasi, apakah bertakwa, apakah berkomunikasi, apakah, dan ada 8 itu profil. Nah, tujuan profil ini adalah untuk mengkerucutkan tujuan pembelajaran. Nah, kemudian yang ini sudah saya jelaskan tadi, bermakna, olah pikir, olah rasa. Nah, di sini tiba saatnya untuk kita tadi yang 8, 4, 3, 3, 4. Nah, dimensinya itu sudah dijelaskan yang akan masuk di dalam kerangka pembelajaran. Contohnya, jika ada pelajaran IPS misalnya, karena saya guru IPS, kita sekarang membahas tentang perubahan sosial. Nah, lintas mapel yang akan kita lakukan tentunya ada matematika. Berarti di matematika itu bagaimana sih terjadinya perubahan sosial terkait dengan data-data, pasti ada diagramnya di situ.
Dan bahasa Indonesia pasti ada kontennya, beritanya. Ya, dari perubahan sosial itu pasti banyak berita yang terjadi. Nah, itu yang masuk dalam lintas. Bisa banyak, kemudian bisa sedikit, sesuaikan dengan kebutuhan Bapak Ibu saat itu. Nah, untuk prinsip pembelajaran yang tadi sudah bermakna, kemudian untuk pengalaman belajar. Nah, apa yang Bapak Ibu sudah tekankan untuk pengalaman belajar sebagai proses yang peserta didik dalam pembelajaran, yaitu bagaimana anak itu memahami. Ya, artinya ketika kita berbicara memberikan materi, siswa itu paham. Pahamnya bukan berarti dia menghafal. Kalau menghafal kan berbeda. Nah, untuk apa memahami itu? Dia akan bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Kemudian untuk itu kita akan ke kerangka pembelajarannya. Apa yang menjadi kerangka pembelajaran? Nah, di sini ada kemitraan belajar. Dengan siapa bermitra? Apakah dengan kelas, one class? Nanti saya jelaskan dalam terapan RPP. Di situ dengan lingkungan pembelajaran. Nah, ini adalah hanya definisi Bapak Ibu. Lanjut. Kenapa saya jelaskan itu dulu? Supaya nanti bisa menjelaskannya di dalam rencana pembelajaran. Nah, karena kerangka pembelajaran yang saya jelaskan adalah itu profil, kemudian ada prinsipnya, ada pengalaman belajarnya, kita akan lihat langsung Bapak Ibu, ya, bagaimana nanti Bapak Ibu menerapkan di dalam rencana pembelajaran supaya tidak bingung, ya. Kita langsung ke RPP saja nih. Kita langsung ke RPP. Nah, di sini ada rencana pembelajaran dengan pendekatan pembelajaran mendalam. Nah, begitulah Bu. Namanya deep learning. Ya, seperti biasa identitas umum ya ada di situ, tidak berbeda. Kebetulan saya topiknya kan terserah Bapak Ibu. Ini adalah draftnya, kerangkanya. Nah, kemudian identifikasi. Nah, di sini identifikasi itu sama dengan asesmen diagnostik. Bapak Ibu begitu melihat apa sih yang menjadi sebenarnya permasalahan anak di kelas, maka Bapak Ibu yang akan merancangnya, mengidentifikasi apa yang menjadi kebutuhan anak pada saat dan jam pelajaran Bapak Ibu. Nah, kemudian di situ ada minatnya, cara belajarnya, lingkungan tempat tinggal, itu yang harus diidentifikasi. Ya, kalau misalnya minat belajar perubahan sosial misalnya, apa yang akan menjadi minat mereka. Nah, kemudian lanjutnya profil yang menjadi, nah ini, ya. Nah, di sini ada 8 dimensi. 8 dimensi yang akan kita lihat adalah, nah ini, terus stop. Nah, dari minat identifikasi tadi, maka akan muncul yang kita perkuat di dalam materi itu apa? Yang ada 8 profil tadi, karena di sini berhubungan dengan itu, maka kita ambil kolaborasi, kreativitas, berpikir kritis, tentu ada komunikasi. Itu silakan Bapak Ibu isi. Nah, tidak ada hal yang baku. Boleh menyebutkan ke-8-nya untuk memudahkan Bapak Ibu untuk menghafal. Kemudian yang mana menjadi topik pada saat itu dicentang oleh. Nah, kemudian untuk desain pembelajaran, CP-nya Bapak Ibu mungkin sudah tahu ya. Capaian pembelajaran yang diinginkan itu tergantung dari mata pelajaran. Nah, kemudian dari CP kita akan turunkan menjadi TP. Ya. Stop nih. Nah, naik lagi nih. Sudah dari CP menjadi tujuan pembelajaran. Nah, lintas disiplin sudah saya jelaskan tadi. Lintas disiplin tentukan dengan materi yang Bapak Ibu berikan. Lanjut nih. Topiknya sudah, tujuannya. Nah, dari tujuan pembelajaran tentu Bapak Ibu akan melihat model apa, strategi apa yang akan Ibu gunakan, pendekatan apa yang akan Ibu tulis di sana. Nah, itu akan diterapkan di dalam proses pembelajaran. Jadi berbeda, ada taksonomi belum, ada solo dan segala macamnya. Nah, sekarang adalah
tentang pembelajaran mendalam yang dikerucutkan. Kalau kemarinnya taksonomi belum adalah menyebutkan, sekarang adalah memahami. Nah, kemudian kemitraan, ada praktik pedagogis ya Bapak Ibu. Nah, yang dimaksud dengan praktik pedagogis ini adalah pembelajaran berbasis masalah. Apapun pedagogis dari materi yang Bapak Ibu ambil itu sesuaikan dengan kondisi anak, apa yang layak, apa yang cocok, apakah problem based learning atau apa ya. Kemudian kalau misalnya kemitraan, nah kalau kemitraan pembelajaran ini dengan siapa yang akan berrelasi diisi di situ. Nah di sini khususnya adalah bedanya RPP yang dulu dengan yang sekarang. Kalau yang sekarang ada lintas mapolnya, kemudian ada pembelajaran kemitraannya, dan dikerucutkan lagi kalau kemitraan ada lingkungan pembelajarannya. Nah, untuk lingkungan pembelajarannya itu ada ruang fisik tentu, ruang fisik itu kelas ya. Nah, kemudian ada ruang virtual kalau Bapak Ibu menggunakan YouTube atau apapun mohon diisi. Nah, untuk budaya belajar, bagaimana Bapak Ibu melihat anak-anak. Nah, disinilah kita melakukan sebuah pendampingan karena peran pendidik adalah sebagai aktivator, kolaborator, dan media budaya belajar. Bagaimana seorang pendidik menuntun anak itu mau untuk belajar, itu budaya belajarnya. Nah, untuk pemanfaatan digital, mungkin Bapak Ibu bisa menggunakan laptop atau apapun bentuknya, itu terserah Bapak Ibu, sesuaikan dengan. Nah, untuk asesmen yang rinci, nanti mungkin narasumber yang lain, Miss Nani yang memberikan. Yang saya cantumkan di situ nanti ada asesmen formatif dan sumatif. Saya tidak bahas karena nanti Miss Nani yang membahas apa yang menjadi tagihan di dalam asesmen formatif dan sumatif. Nah, untuk kegiatan langkah-langkah di sinilah yang tadi menjadi sebuah apa sih yang sebenarnya. Nah, untuk memahami yang tadi menjadi perbedaan daripada RPP yang kemarin dengan sekarang, maka dituntutlah memahami. Apanya yang dipahami? Jadi kegiatan awal itu pasti guru memberikan orientasi kepada murid berupa masalah. Apakah anak itu sudah memahami apa yang menjadi tagihan pada saat proses pembelajaran tersebut? Nah, itu adalah proses memahami, memberikan literasi dulu supaya siswanya itu menjadi paham. Kalau sudah paham, maka dia akan bisa menjelaskan dengan baik dan mengimplikasikan. Lanjut. Nah, di sini saya tidak tayangkan karena di situ adalah tanda-tanda, silakan referensinya. Nah, di sini ada pertanyaan-pertanyaan yang esensial melalui diskusi kelompok ketika temannya sudah diskusi kelompok. Nah, kemudian untuk sama seperti yang Bapak Ibu lakukan, setelah itu ada mengorganisir, kemudian lanjut nih, tentu dengan menggunakan tugas-tugas kelompok. Dan kemudian, nah, di sini adalah mengaplikasi. Pada saat mengaplikasikan, Bapak Ibu bisa menyajikan atau mengembangkan karya yang Bapak Ibu inginkan sesuai dengan tema pelajarannya di situ. Murid menyusun laporan, apa bentuknya? Seperti kemarin yang saya sudah lihat pada saat Miss Wijayanti memberikan tugas itu buat teks. Nah, itu bagus. Nah, seperti itu bisa menyajikan karya sehingga membuat anak-anak itu lebih bernalar kritis, kemudian mau berkolaborasi. Kolaborasinya tidak inquiry individu tetapi mencari bersama-sama, karena dengan bersama-sama akan memudahkan suatu pekerjaan dan itu membuat kenyamanan untuk siswa. Lanjut. Setelah mengaplikasi itu tidak. Nah, untuk merefleksi dalam ranah pembelajaran, refleksi itu kan banyak Bapak Ibu. Refleksi dalam proses pembelajaran. Kalau kita merefleksi dalam proses pembelajaran, maka sebagai seorang pendidik akan bertanya apakah anak-anak sudah paham, apakah yang perlu ditanyakan, apa yang menjadi kendala dalam proses pembelajaran. Ya, tentu itu yang merefleksinya. Setelah merefleksi, maka ada tes-tes sumatif atau tes formatif yang akan diberikan untuk menguji kemampuan siswa. Dengan tes formatif, maka siswa akan mudah
apakah sudah ada yang tahu atau belum, sehingga di situ mudah pendataannya. Ya, jadi untuk asesmennya nanti dijelaskan ada awal, proses, dan akhir. Nah, Bapak Ibu, kerangka pembelajaran yang saya jelaskan tadi intinya adalah bagaimana Bapak Ibu akan menyusun rencana pembelajaran sesuai dengan tagihan dalam deep learning, sesuai dengan konsep-konsep yang ada saat ini. Yang selama ini Bapak Ibu sudah lakukan semua, tinggal sekarang menuangkan dalam RPP. Jadi untuk saya mohon maaf jika ada penyampaiannya yang tidak berkenan bagi Bapak Ibu, saya mohon maaf. Kemudian untuk narasumber yang lain dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih di mana penjelasan beliau tentang pembelajaran mendalam. Berarti kita kembali ke RPP, jadi rencana pembelajaran dengan pendekatan pembelajaran mendalam. Baik, kita akan lanjutkan dengan narasumber atau pemateri berikutnya adalah Niwayan Sudarningsih MPD dengan materi pola pikir tetap dan pola pikir bertumbuh. Kepada Ibu Sudarningsih saya sebesar. Terima kasih Pak Gus atas waktunya. Om Swastiastu. Mohon maaf, di sini Bapak Ibu saya bukan menggurui. Bapak Ibu mungkin lebih banyak pengalaman dari saya, cuma keberuntungan saya lebih duluan mendapatkan pelatihan. Di sini saya akan menyampaikan tentang menyambung tadi yang dibicarakan sama Bu Dayu, yang menyambung tentang pola pikir tetap dan pola pikir bertumbuh. Yang mohon maaf yang berdiri ya. Apa sih pola pikir itu? Pola pikir itu adalah keyakinan yang membentuk cara kita memandang diri sendiri dan dunia sekitar kita, termasuk cara kita belajar dan berkembang. Pola pikir itu akan mendikte tindakan yang dilakukan serta akan menentukan hasil yang diperoleh. Itu artinya pola pikir itu mempengaruhi tindakan dan hasil yang akan kita inginkan. Kemudian pola pikir itu adalah mindset yang merupakan fondasi dari keterampilan dan alat. Pola pikir juga merupakan cara melihat dan cara berpikir saat menghadapi suatu masalah. Bagaimana kita menghadapi suatu masalah ketika kita memiliki pola pikir yang bertumbuh, kita akan lebih dewasa menanggapi sebuah permasalahan. Kemudian pola pikir berperan untuk memperluas cara seseorang dalam melihat dan berpikir. Ada dua jenis pola pikir seperti yang tadi di awal itu, ada pola pikir tetap dan pola pikir bertumbuh. Bagaimana sih pola pikir tetap itu? Pola pikir tetap itu adalah kemampuan dianggap tetap. Kita menganggap kemampuan yang kita miliki itu tetap, tidak bisa berubah dan tidak bisa berkembang. Kemudian kita merasa mengalami takut kegagalan, kemudian selalu menghindari yang adanya tantangan, kemudian rasa cepat menyerah. Itu ada pada pola pikir tetap. Kemudian untuk pola pikir bertumbuh, itu adalah kemampuan yang kita miliki, kita yakini bisa dikembangkan sesuai apa yang kita inginkan. Kemudian kita akan melihat sebuah kegagalan sebagai pelajaran, di mana sebuah kegagalan akan meraih sebuah kesuksesan. Kemudian kita akan selalu pola pikir bertumbuh itu akan selalu mencari yang namanya tantangan. Dia akan gigih dan tekun untuk menyelesaikan tantangan yang dihadapinya. Next. Bagaimana pola pikir tetap itu versus pola pikir bertumbuh? Nah, seperti yang sudah saya paparkan tadi, di mana pola pikir tetap itu cenderung menghindari tantangan, sedangkan pola pikir bertumbuh menerima tantangan. Dia siap menerima tantangan, dia akan berusaha menyelesaikan tantangannya. Kemudian pada pola pikir tetap, mereka akan merasa cepat menyerah ketika ada rintangan. Sementara pada pola pikir bertumbuh, bertahan untuk menyelesaikan rintangan yang dihadapi.
Selanjutnya, pada pola pikir tetap tidak ingin memanfaatkan sebuah peluang. Mereka start. Misalnya kalau mereka, saya di matematika dikasih soal yang susah, kalau sudah mereka menganggap susah, ya sudah jangan dikerjakan. Malas dah, kita nunggu jawaban teman aja. Kalau pola pikir tetap. Tapi kalau pada pola pikir bertumbuh, mereka memanfaatkan peluang tersebut. Mereka akan berusaha mencari jalan keluar dari soal yang diberikan. Gimana sih jalan keluarnya ini? Mereka akan berusaha. Mereka tidak akan takut salah. Mereka akan selalu mencoba. Itu pada pola pikir bertumbuh. Kemudian pada pola pikir tetap tidak menerima masukan. Nah, dia tidak menerima kritikan karena mereka menganggap kritikan itu sebuah serangan, sebuah ancaman. Tetapi pada pola pikir bertumbuh, masukan atau kritikan itu merupakan sebuah informasi pada mereka untuk memperbaiki dirinya, memperbaiki tindakannya. Kemudian pada pola pikir tetap juga kesuksesan seseorang merupakan sebuah ancaman. Ada rasa iri dalam hati mereka. Kok dia bisa dapat nilainya lebih bagus dari saya, cuma dia tidak mau berusaha untuk belajar. Tetapi pada pola pikir bertumbuh, kesuksesan seorang itu adalah sebuah inspirasi. Oh, dia dapat nilai 100 ulangan, gimana ya caranya? Mereka pasti akan mendekati temannya yang mendapat nilai 100, gimana cara belajarnya? Kamu pakai cara yang mana? Biar saya juga bisa dapat nilai 100. Itulah antara pola pikir tetap dan pola pikir bertumbuh. Nah, suara pola pikir tetap dan suara pola pikir bertumbuh. Kalau suara pikir pada pola pikir tetap, kalau saya gagal berarti saya tidak mampu. Selalu cenderung pada pola pikir tetap itu mereka merasa tidak percaya diri, tidak yakin dengan kemampuan yang mereka miliki. Mereka juga tidak akan mau berusaha untuk menjadi lebih baik. Tetapi kalau pada pola pikir bertumbuh, mereka akan merasa selalu ingin mencoba dan terus mencoba, sehingga mereka menginginkan hasil yang terbaik. Itu pola pikir suara pola pikir tetap dan versus suara pikir bertumbuh. Nah, contoh dalam dunia pendidikan, bagaimana pola pikir tetap dan pola pikir bertumbuh. Misalnya, jika siswa gagal ujian, kalau pada pola pikir tetap, saya memang bodoh. Kan ada anak-anak kalau dapat nilai ulangan 5 itu kan mereka gembira ya. Mereka akan senang, tidak ada rasa sedih. Kalau zaman kita dulu kalau dapat 5 itu udah takut sampai pulang ke rumah. Tapi kalau pada pola pikir tetap, mereka akan menganggap, oh saya memang bodoh. Tapi tidak ada keinginan untuk mereka lebih untuk belajar lagi untuk meningkatkan kemampuannya. Tetapi pada pola pikir bertumbuh, saya belum paham, saya akan belajar lebih giat lagi. Mereka ada usaha untuk belajar lagi. Kemudian bagaimana cara guru menilai siswa pada pola pikir tetap? Kita cenderung mengejar mereka, oh dia memang malas, dia memang bodoh. Kenapa? Kita juga, saya sendiri pribadi akan cepat menghafal anak-anak yang malas, anak-anak yang nakal, anak-anak yang bodoh, dan anak-anak yang pintar. Itu. Kemudian kalau pada pola pikir bertumbuh, mungkin dia belum menemukan cara belajar yang cocok. Kemudian tantangan belajarnya, kalau pola pikir tetap, kalau dapat soal sulit ya udah itu memang sulit, saya nggak bisa kerjakan. Nyerah dah saya. Biasanya mereka pola pikir tetap seperti itu. Tapi kalau pada pola pikir bertumbuh, ini sulit, tapi saya bisa belajar mengatasinya dengan banyak belajar latihan soal, membaca buku seperti itu. Next. Bagaimana dampak pola pikir pada siswa? Pola pikir tetap itu akan rendahnya motivasi siswa. Motivasi siswa pada pola pikir tetap itu rendah. Takut mencoba hal baru, kemudian mudah putus asa. Tetapi pada pola pikir bertumbuh, mereka lebih percaya diri, motivasinya tinggi, kemudian gigih saat gagal, kemudian semangat belajar sepanjang hayat. Mereka akan selalu berusaha untuk belajar. Next. Bagaimana peran kita dalam menumbuhkan growth mindset? Bagaimana peran kita dalam menumbuhkan pola pikir bertumbuh?
Kita akan memberikan umpan balik pada fokus proses, bukan hasil. Bagaimana prosesnya, di prosesnya itu kita akan memberikan mereka umpan balik, tidak di hasil, oh nilai kamu bagus, nah, tapi di prosesnya. Bagaimana kamu menyelesaikan soal ini nak? Dia akan menjelaskan, oh ini, oh ya benar, ada kok cara yang lebih gampang seperti ini, begitu kita akan menilai mereka. Kemudian menggunakan kata-kata sendiri, kamu belum bisa, tapi kamu akan bisa ketika kamu mau berusaha untuk belajar. Kemudian menghargai usaha anak-anak, ya, strategi dan strategi dan kerja kerasnya. Kita menghargai apapun yang mereka kerjakan, sama seperti ketika kita ngasih soal, mereka jawabnya salah, kita tidak boleh mengejar mereka, kok begini hasilnya? Kita harus bertanya, dari mana ini dapatnya, kok bisa seperti ini? Coba dijelaskan, seperti itu, kita pelan-pelan untuk menumbuhkan growth mindset tersebut. Kemudian mendorong refleksi atau kesalahan dan tantangan pada siswa. Next. Bahasa apa sih yang mendorong untuk pola pikir bertumbuh atau growth mindset itu? Nah, kalimat pada pola pikir tetap itu adalah kamu salah lagi. Kok begini sih cara kamu jawab? Ini salah, tapi kalau pada pola pikir bertumbuh, kesalahan ini bantu kamu belajar. Ayo usaha lagi. Ini salah, tapi bisa diperbaiki dengan cara yang lain, seperti itu. Kemudian kalimatnya lagi, nilaimu rendah, kamu tidak mampu. Itu akan semakin membuat anak-anak itu semakin down, semakin rendah diri. Mereka akan semakin takut. Terus pada pola pikir bertumbuh, kita pelajari bagian yang belum kamu kuasai. Kita berikan lagi latihan yang mana sih, atau berikan lagi penjelasan yang mana materi yang belum kamu kuasai. Selanjutnya, pada kalimat pola pikir tetap, pintar sekali kamu. Nah, kalau kata seperti itu mereka akan cepat naik daun. Tapi ketika mereka salah, mereka akan cepat down. Nah, kalau pada pola pikir bertumbuh, kerja kerasmu luar biasa. Seperti itu kalimat yang bisa kita gunakan untuk mendorong growth mindset. Next. Nah, di sini juga perlu pentingnya komunitas belajar. Ya, komunitas belajar itu merupakan fondasi utama untuk mengembangkan pola pikir bertumbuh. Nah, dari mana sih komunitas belajar itu? Adalah hubungan antara guru dengan murid, kemudian guru dengan orang tuanya. Bagaimana hubungan guru dan murid itu merupakan hal yang penting di dalam proses awal dari pembentukan pola pikir bertumbuh di dalam kelas. Next. Hubungan guru dan murid. Ketika kita akan mengembangkan pola pikir bertumbuh, maka murid akan merasa nyaman dengan gurunya. Dia akan merasa ada minat untuk belajar ketika dia menyukai gurunya, menghormati gurunya, kemudian dia juga mau menerima masukan dari gurunya. Kemudian muridnya sadar bahwa nilai yang diperoleh itu bukan hal yang nomor satu, tapi bagaimana prosesnya dia supaya mendapatkan hasil yang baik. Kemudian dia merasa nyaman, merasa aman dengan gurunya tersebut. Bagaimana strategi praktis di kelas? Seperti yang waktu ini kita juga sudah ada yang namanya keyakinan kelas. Nah, itu kan ini juga sama, buat aturan kelas, kesepakatan kelas ya. Ini seperti ini, buat aturan kelas yang mendukung belajar dari kesalahan, kemudian sediakan waktu untuk refleksi dan jurnal belajar. Refleksi itu sangat penting ketika proses pembelajaran buat anak-anak, ya, biar kita juga tahu pada bagian mana mereka belum paham dan bagian mana yang mereka sudah pahami. Kemudian kita menggunakan rubrik penilaian formatif berbasis proses. Terus menceritakan kisah inspiratif tokoh yang sukses karena kerja keras, sehingga ada dorongan, ada kemampuan dari murid untuk belajar. Next. Nah, ini akhir dari apa yang saya paparkan tadi. Setiap anak bisa berkembang jika kita percaya dan mendukung prosesnya. Mari kita ciptakan budaya sekolah yang menumbuhkan keyakinan, ketekunan, dan semangat belajar.
Ada satu lagi yang ingin saya sampaikan. Ada soal, ada jawabannya, ada masalah, ada penyelesaiannya. Sekian dan terima kasih. Sebelumnya Ibu mohon maaf ada sedikit pantun, tolong dibantu cakep ya. Bunga mawar, bunga selasi, jatuh di lapang, diambil Tina. Cukup sekian dan terima kasih. Semoga tidak ada yang bertanya. Baik, berikan tepuk tangan kepada Ibu Sudarningsih. Dan tadi pemaparan dari kepada Ibu Sudarningsih akan dilanjutkan satu pemateri lagi, yaitu pada Niluk Putu Nani Suryanti SPD yang akan membawakan tentang asesmen dalam pembelajaran mendalam. Pada Ibu Nani, saya persilakan. Terima kasih untuk Bapak Ida Bagas Kriatnyana. Bapak Ibu, kali ini saya akan menyambung sudah tadi. Saya akan menjelaskan, bukan menjelaskan ya Bapak Ibu ya. Saya akan mengimbaskan apa yang saya dapatkan waktu diklat kemarin, yaitu tentang asesmen dalam pembelajaran mendalam. Penilaian atau asesmen itu Bapak Ibu ya, itu adalah proses pengumpulan atau pengolahan informasi untuk mengetahui kebutuhan belajar dan capaian perkembangan atau hasil belajar murid. Nah, asesmen dapat menggunakan beragam teknik atau instrumen penilaian yang sesuai dengan tujuan pembelajaran. Prinsip asesmen itu ada 3. Yang pertama adalah berkeadilan, di mana pendidik melakukan penilaian yang tidak bias oleh latar belakang, identitas atau kebutuhan khusus peserta didik. Yang kedua adalah penilaian itu edukatif. Itu maksudnya penilaian yang hasilnya digunakan sebagai umpan balik bagi pendidik, peserta didik dan orang tua untuk meningkatkan proses pembelajaran dan hasil belajar. Biasanya ini yang edukatif ini biasanya di pembagian hasil belajar atau raport ya Bapak Ibu. Berikutnya objektif, di mana penilaian yang didasarkan pada informasi faktual atas pencapaian perkembangan atau hasil belajar peserta didik. Nah, berikutnya adalah asesmen pada pembelajaran mendalam itu. Asesmen yang digunakan itu bertujuan untuk yang pertama memahami sejauh mana kedalaman pemahaman yang telah dicapai oleh siswa atau peserta didik. Yang kedua, merancang aktivitas belajar yang mendorong murid untuk naik ke tingkat pemahaman yang lebih kompleks. Yang terakhir, memberikan umpan balik yang lebih tepat sasaran berdasarkan level pemahaman mereka. Nah, pada pengalaman belajar yang aplikasi dan refleksi yang tadi disebutkan Bu Dayu, itu murid mengalami pendalaman pengetahuan level relasional dan level extended, yang dimana merupakan higher order thinking skill atau HOTS, yang biasa dikenal HOTS, sehingga guru perlu mengembangkan asesmen yang mengarah pada HOTS murid untuk mencapai pendalaman pengetahuannya. Nah, untuk asesmen pada pembelajaran mendalam itu ada 2. Yang pertama asesmen formatif dan asesmen sumatif. Di mana asesmen formatif itu bertujuan untuk memberikan informasi atau umpan balik bagi pendidik dan murid untuk memperbaiki proses belajar. Asesmen formatif itu berupa asesmen di awal, itu biasanya yang dilakukan untuk mengetahui kesiapan murid, itu biasanya bisa melalui pertanyaan tematik atau pertanyaan diagnostik. Misalnya kalau di bahasa Inggris, apa sih yang biasanya kalian lakukan di akhir minggu, itu biasanya saya pakai untuk biar dia tahu tentang kata kerja atau verb itu. Terus yang berikutnya asesmen yang ada di dalam proses pembelajaran, itu asesmen yang dilakukan
Untuk mengetahui perkembangan murid dan sekaligus memberikan umpan balik, ini biasanya pakainya jurnal refleksi. Berikutnya adalah asesmen sumatif. Ini biasanya dilakukan untuk memastikan ketercapaian tujuan pembelajaran. Nah, pada jenjang pendidikan dasar dan menengah, ini tujuannya untuk menilai pencapaian hasil belajar murid sebagai dasar penentuan yang pertama kenaikan kelas dan kelulusan dari satuan pendidikan. Oke, next. Nah, ini yang asesmennya. Contoh-contohnya ini penilaian formatif dan penilaian sumatif. Ini penilaian formatif itu bisa dibagi jadi dua. Jadi yang pertama asesmen as learning, ini asesmen untuk refleksi diri murid dan refleksi proses pembelajarannya. Contohnya bisa pakai jurnal reflektif, self assessment atau penilaian diri, peer assessment, penilaian dengan teman sejawat, checklist kemajuan belajar dan yang lainnya. Yang berikutnya ada assessment for learning. Ini digunakan untuk perbaikan proses pembelajaran. Contohnya bisa memberikan umpan balik formatif atau observasi dan yang lainnya. Untuk penilaian sumatif ini disebut juga dengan assessment of learning, di mana assessment mengukur capaian pembelajaran murid pada akhir pembelajaran. Contohnya bisa seperti tes lisan, itu tes tulis, laporan, penilaian proyek, portofolio dan yang lainnya. Nah ini Bapak Ibu, ini contoh-contoh teknik assessment. Bisa dilihat ada observasi, kinerja, penilaian diri, proyek, tes tertulis, penilaian teman, ya seperti yang tadi saya sampaikan. Oke, ini kayaknya sudah ada. Nah, baiklah Bapak Ibu, itu saja pemaparan materi yang saya dapatkan tentang asesmen dalam proses pembelajaran. Terima kasih atas waktunya. Mungkin ada, waktunya saya serahkan ke moderator. Baik, terima kasih. Berikan aplaus sekali lagi kepada acara selanjutnya adalah tanya jawab. Nah, mungkin Bapak Ibu ada yang akan bertanya untuk 3 pertemuan ini. Oke. Saya persilakan Bapak Ibu yang ingin bertanya. Silakan yang pertama dan 3 pertanyaan. Silakan untuk yang bertanya, boleh ajukan tangan. Oke, baik. Pada Ibu Surantini. Tadi Ibu sebutkan ditujukan kepada siapa? Swastiastu. Selamat pagi Ibu Bapak yang hadir hari ini. Dari penjelasan ketiga narasumber sudah jelas gamblang saya dengar, tetapi masih ada remang-remang dalam pikiran saya. Saya mau bertanya kepada Ibu Wayan Sudarningsih, karena saya ingin tahu yang remang-remang itu apa tantangan kita dalam menumbuhkan pola pikir bertumbuh. Terima kasih. Itu pertanyaan saya. Terima kasih kepada Ibu Sudarningsih. Langsung ditanggapi atau pertanyaan berikutnya? Langsung. Oh, baik, pertanyaan berikutnya silakan. Saya ada yang mau bertanya lagi. Nah, kalau tidak silakan kepada Ibu Sudarningsih untuk menanggapi. Terima kasih atas pertanyaannya Bu Sur. Saya mencoba menjawab apa sih tantangan kita sebagai guru untuk menumbuhkan pola pikir bertumbuh. Dari pengalaman kita, itu biasanya tantangan yang paling umum itu adalah label negatif yang sudah kita camkan ke siswa. Seperti yang saya bilang tadi, ini anak ini membodoh, anak ini udah males, anak ini nakal. Label negatif yang sudah kita sematkan kepada seorang siswa. Yang kedua, biasanya kita fokus kepada hasil atau nilai, bukan pada prosesnya. Sama seperti kita misalnya kalau ulangan, kok nggak ada yang dapat nilai 8, ini nilainya 5 semua. Padahal kita belum tahu ini prosesnya dia dapat nilai 5 ini bagaimana sih. Itu kita artinya fokus pada nilai akhir atau angkanya, bukan pada prosesnya. Kemudian yang ketiga itu adalah waktu. Kita biasanya kendala pada waktu.
ketika dalam satu kelas kita menemukan satu orang siswa, anggap aja dari soal yang paling gampang, perkalian, mereka tidak hafal. Kalau kita menunggu satu siswa ini sampai hafal perkalian yang kita berikan, itu akan cukup memakan waktu lama, sehingga proses pembelajaran juga akan tertunda. Yang keempat itu adalah kebiasaan siswa yang pasif. Mereka pasif, kadang diam di pojokan, mereka ditunjuk pun tak mau bangun. Apalagi kayak kemarin dia punya pengalaman, saya tunjuk, padahal temannya sudah mendapatkan nilai dari X dan Y gitu, misalnya tentang sistem persamaan linear dua variabel, mereka temannya di depan udah mendapatkan nilai X-nya berapa, Y-nya berapa, saya tinggal menunjuk dia untuk maju ke depan, berapa jadinya berat 8 kilogram beras, berapa beratnya jadinya gitu. Itu aja mereka nggak mau. Jawabannya adalah otak saya hilang. Ya, otak saya hilang, begitu jawabannya. Ya, sekian Ibu yang bisa saya berikan jawaban kepada Ibu. Terima kasih. Baik. Terima kasih Bu sudah ngasih tanggapannya. Ada sinawatan hilang atau kadang-kadang jawabannya pas banget ya. Pas. Nah, semua jawaban sama. Pertanyaannya beda, jawabannya sama, pas. Kemudian silakan ada pertanyaan berikutnya. Mungkin ada teman-teman yang akan bertanya. Silakan. Satu dua. Terima kasih tugas. Jadi dari 3 narasumber itu saya hanya konsen pada yang pertama. Setelah itu saya diganggu oleh Pak Yoga, tidak dengar apa-apa. Nah, dari pemaparan budaya tadi kan ada budaya bilang nanti akan ada sistem pembelajaran yang bersifat kolaboratif. Teknik dan prosesnya kita itu di sekolah nanti seperti apa? Kan tadi sudah jelaskan, bisa dengan misalnya IPS, bisa dengan apa tadi itu matematika, dengan komputer kan itu. Nah sekarang proses kita di lapangan itu seperti apa, itu ada tekniknya aja. Terima kasih. Terima kasih kepada Pak Sumarta yang ditanyakan tentang pembelajaran ya lintas ilmu. Oke, silakan Bu. Oke, baik, terima kasih Bapak sudah bertanya sama-sama guru IPS. Jadi saya harus menjelaskan kembali bahwa lintas mapel yang dimaksudkan di sini adalah bahwa kita bagaimana berkolaborasi. Yang namanya kolaborasi pasti ada komunikasi kan. Nah, ketika misalnya ada perubahan sosial berarti ada tema atau permasalahan yang nanti dalam tugasnya itu misalnya PBL ya, misalnya tugasnya tentang topiknya apa yang menyangkut tentang materi IPS, Bahasa Indonesia dan matematika. Ada datanya, kemudian yang bersifat high order thinking skill berarti bersifat masalah. Nah, ketika dalam proses itu nanti Bapak akan menyuruh siswanya menganalisis dari proses masalah yang Bapak sajikan. Nah, berarti masalahnya itu nanti menyangkut tentang data dari materi yang Bapak sajikan. Berarti ada kan nanti permasalahannya tentang perubahan sosial yang terjadi di masyarakat dari tahun misalnya seperti itu. Karena itu adalah high order thinking skill, nanti Bapak menyuruh anak-anak coba ditanyakan kepada guru matematika, minta paraknya apakah jawaban ini sudah benar. Nah, kemudian dari segi bahasa Indonesianya, apakah berita yang dia sajikan itu sudah benar. Berarti Bapak meminta anak untuk ke guru bahasa Indonesia untuk minta parak apakah ini benar. Memang sebenarnya ini lintas mapel ini sejenis proyek mini yang diberikan tetapi dalam proses pembelajaran, begitu Bapak. Mungkin mungkin Bapak ingin bertanya lagi atau bagaimana, sudah paham atau bagaimana? Saya kira kalau kita berkolaborasi dengan kita bareng-bareng nanti membuat
Oh tidak, ya. Berarti ini ada inquiry seperti biasa Bapak. Nih, cuman nanti ditambahkan lagi nanti untuk komunikasinya kita dengan guru itu dalam ini sudah benar apa enggak, anak sudah menyajikan apa enggak. Oke, terima kasih. Terima kasih kepada Ibu Ayu. Baik, silakan Bapak Ibu yang akan ada pertanyaan lagi. Mungkin. Silakan. Baik, Bapak Ibu, karena sudah tidak ada yang bertanya, maka sesi untuk pertanyaan diskusi kita kali ini saya akhiri. Dengan demikian maka berakhirlah sudah acara diskusi kita atau diseminasi dari teman-teman kita yang melakukan diklat pembelajaran mendalam, di mana intinya pada kegiatan ini kembali kita membuat RPP budaya yang sempat hilang dalam beberapa tahun. Kemudian RPP-nya itu dengan pendekatan pembelajaran mendalam. Ya, baik Bapak Ibu, karena sudah waktu maka saya akhiri acara ini dengan Sati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam rahayu untuk kita semua.